Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Baik, apa kabar hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita akan lanjut materi hari ini yaitu tema 7, subtema 1 di pembelajaran 3 ya. Sebelumnya sudah masuk di materi PKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu materi IPS ya. Bapak akan baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu materi IPS ya. Melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu memahami faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang berikutnya materi bahasa Indonesia. Melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu memahami teks bacaan dengan baik. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus menerapkan 4M ya. Yang pertama itu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan bersih, kemudian yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempat menghindari kerumunan ya. Karena kondisi kita saat ini masih di pandemi COVID-19, jadi kita harus menjaga satu dengan yang lainnya supaya kita terhindar dari virus ini. Baik, materi hari ini kita akan masuk di materi IPS halaman 25 ya. Bisa dibuka di bukunya. Di situ ada gambar peta Indonesia ya. Jadi ada kaitannya nanti untuk materi keragaman ya. Jadi di situ ada Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Irian Jaya. Jadi dari sini nanti kita akan mengetahui kenapa sih Indonesia memiliki keragaman yang banyak sekali seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan di slide. Baik, nanti mungkin Bapak akan jelaskan lagi ya, apa itu keragaman ya. Jadi keragaman itu berarti perbedaan-perbedaan yang dimiliki suatu daerah atau suatu negara di suatu tempat ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang dimiliki, makanya dikatakan beragam ya. Jadi yang jadi pertanyaan, mengapa sih Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Seperti itu ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ini hanya sedikit contoh kecil yang bisa kita tahu ya. Ini adalah pakaian adat yang ada itu Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Dan masih banyak lagi ya yang belum masuk seperti itu. Jadi ini juga ada rumah adat ya. Rumah adat itu ada Rumah Gadang, Sumatera Barat, Joglo di Jawa Tengah, kemudian Gapura Gandi Bentar itu ada di Bali, kemudian Papua ya. Nah, baik. Nah, dari sini kita akan mengetahui mengapa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dalam dirinya, mungkin kenapa sih Indonesia memiliki keragaman suku bangsa ya? Jadi tadi ada kaitannya dengan peta yang Bapak kasih tunjuk sebelumnya ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau atau ribuan pulau yang dimana letaknya strategis seperti itu ya. Letaknya strategis, makanya Indonesia dikatakan beragam seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ya, letak strategis wilayah Indonesia. Artinya bahwa Indonesia ini posisinya pas dan penting seperti itu ya, dimana letak Indonesia ini sangat pas dan tepat, dimana posisinya di tengah seperti itu ya, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
kemudian berada di antara benua Asia dan benua Australia, seperti itu. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, makanya Indonesia posisinya tepat sekali strategis ya. Kemudian para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia, mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama ya, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada adat istiadat dan negara dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya faktor yang kedua ya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan ya. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, seperti ada pulau besar, ada pulau kecil, seperti itu. Jadi Indonesia merupakan negara kesatuan ya, kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagai daerah satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa ya. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan, makanya Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak ya. Karena dari suatu tempat ke tempat yang lain pasti berbeda, seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi untuk lebih dalamnya. Kemudian faktor yang ketiga ya, faktor yang ketiga itu perbedaan kondisi alam. Jadi walaupun kita dalam satu kawasan Indonesia, pasti di setiap daerah memiliki perbedaan kondisi alam ya, baik itu cuaca ya, seperti itu ya. Jadi artinya bahwa kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia tidak sama ya, pasti berbeda. Masyarakat pesisir, pantai, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah akan memiliki cara hidup yang berbeda, karena masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka ya. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari ekonomi, mata pencaharian, dan budaya. Artinya kenapa Indonesia beragam ya. Jadi yang faktor yang ketiga itu perbedaan kondisi alam ya. Jadi kondisi alam di pesisir pantai, di dataran tinggi, pegunungan, dan lembah itu pasti berbeda ya. Contoh-contoh kecilnya itu kalau di pantai pasti cuacanya lebih ekstrem, seperti itu, lebih dingin. Kemudian dataran tinggi juga pasti cuacanya di sana itu suhunya pasti dingin, seperti itu ya. Suhunya pasti dingin, beda dengan di daerah lembah atau pegunungan, seperti itu ya. Di daerah lembah itu memang kalau pagi pastinya dingin, seperti itu ya. Jadi ada dingin, ada juga pastinya panas ya. Kalau di pantai juga kalau pas matahari matahari sudah di atas itu pasti panas sekali, seperti itu. Jadi itu kondisi alam ya, kondisi alam atau kondisi yang terjadi dari setiap daerah itu pasti berbeda, seperti itu. Baik, selanjutnya faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam ya. Kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia tidak sama. Masyarakat pesisir, pantai, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah akan memiliki cara hidup yang berbeda karena masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek melalui dari ekonomi, mata pencaharian, dan budaya. Contoh kecil yang bisa kita pelajari ya, masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya yaitu dengan menjadi nelayan ya. Baik itu mencari ikan, kerang, kemudian rumput laut ya, seperti itu. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan ya, misalnya sebagai peternak, petani, dan pedagang sayur ya. Kemudian adapun masyarakat kota cenderung membuka usaha, bekerja di perkantoran, dan bekerja di pabrik ya, seperti itu. Seperti orang-orang tua kita sekarang yang bisa kita perhatikan setiap harinya, setiap pagi pasti mereka sudah langsung pergi, baiknya itu yang bekerja di perkantoran, bekerja sebagai guru, bekerja sebagai dokter ya, dan sebagai di pabrik, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan-perbedaan
yang diakibatkan karena kondisi alam di Indonesia. Selanjutnya faktor yang keempat ya. Faktor yang keempat itu keadaan transportasi dan komunikasi ya. Transportasi sudah tahu ya. Alat kendaraan, baik itu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara ya. Dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia seperti itu ya. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahannya. Ini artinya bahwa daerah di pedesaan, pedalaman, dan di perkotaan pasti pikiran-pikirannya pasti berbeda seperti itu ya. Contoh kecilnya, kalau di pedalaman itu mereka masih pekat dengan tradisi ya. Tradisi yang mereka miliki berbeda dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan itu dia terbuka, seperti dia terbuka, bisa menerima semua budaya-budaya dari luar seperti itu, atau ada istiadat dari luar. Kita harus saling menerima seperti itu kalau di perkotaan ya. Artinya bahwa keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia ya. Jadi itu faktor yang bisa kita bahas hari ini, mengapa Indonesia beragam seperti itu ya. Jadi ada 5 ya, ada 5 faktor, dan di bukunya dan bisa dilihat juga di bukunya ya. Lebih jelasnya ada di bukunya. Baik, selanjutnya kita masuk di materi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia halaman 27 ya. Di bukunya bisa dibuka bukunya ya. Jadi di situ kita diminta untuk memahami teks bacaan dengan baik ya. Artinya bahwa dengan kita membaca teks, dengan kita membaca dari awal sampai akhir, nanti kita akan memahami teks tersebut membahas apa gitu ya. Teks tersebut memberitahukan ke kita itu informasi tentang apa seperti itu ya. Jadi kita terlebih dahulu membaca teks yang sudah tersedia ya, teks yang sudah ada di bukunya. Dengan kita membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, nanti kita akan menemukan informasi ya. Jadi di bukunya itu ada gambar di bukunya itu ya. Coba diperhatikan gambar di bukunya di halaman 27 ya. Amatilah gambar di samping ya. Jadi itu ada gambar kumpulan anak ya yang sudah menggunakan pakaian adat tradisi masing-masing seperti itu. Kemudian ada di situ ya, keragaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kita membaca dari awal sampai akhir, jadi ada informasi di situ bahwa akan dijelaskan keragaman suku bangsa Indonesia itu apa-apa saja seperti itu ya. Di situ ada tabel ya. Tabel 1.3 suku bangsa Indonesia itu dari 34 provinsi itu sudah dijelaskan dengan secara rinci, dijelaskan secara jelas ya. Provinsi dari Aceh sampai ke Papua itu ada suku bangsa ya. Jadi Bapak jelaskan secara menyeluruh, nanti bisa dibaca di bukunya ya, bisa dibaca di rumah. Nanti kalau misalkan kurang mengerti atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di ruang WA ya, di chat atau di chat pribadi dengan Bapak seperti itu ya. Baik, mungkin baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di ruang di chat lewat via WA ya, chat via WA. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang masih yang belum dipahami atau materi-materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan lewat WA ya. Sekian materi hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.